Shadow Slave bab 301. Saat Sunni duduk di bebatuan yang dingin, menyeka darah dari wajahnya dan meringis kesakitan, seluruh kastil berguncang sedikit, dan debu berjatuhan dari langit-langit koridor yang lebar. Mendongak, dia sedikit mengernyit, lalu menoleh ke Harus dan dengan acuh tak acuh memotong sehelai kain dari pakaian si bungkuk. Mayat itu tidak keberatan. Mengikat kain di kepalanya untuk menghentikan darah mengalir ke matanya, Sunni menghela nafas dan memanggil Rune. Fragmen bayangan, 956/1000. Ketidakadilan seperti itu. Pertarungannya dengan Harus adalah salah satu yang terberat yang pernah dia alami di Forgotten Shore. Tetapi yang dia dapatkan darinya hanyalah satu fragmen bayangan yang sangat sedikit. Ini adalah salah satu keanehan yang menyedihkan dari aspek budak bayangan. Itu tidak membedakan antara manusia dan makhluk mimpi buruk sama sekali. Dari sudut pandangnya, Harus tidak lebih dari binatang tidur. Atau mungkin itu adalah berkah tersembunyi. Membunuh manusia benar-benar bisnis yang tidak menguntungkan, kata Sunni dengan penyesalan dan melirik ke arah ruang singgasana. Tempat pertempuran mengerikan masih berkecamuk. Beberapa ratus manusia menjadi gila karena amarah dan haus darah dapat menciptakan banyak kehancuran dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa ratus sleeper yang kuat, masing-masing memiliki kemampuan aspek jauh lebih buruk. Tambahkan Gema ke dalam campuran, dan Sunni bergidik membayangkan apa yang sedang terjadi di aula besar sekarang. Jumlah nyawa yang dipadamkan setiap detik di sana pasti sangat banyak. Anggota Hosti, pengikut Changing Star, dan semua orang yang kurang beruntung berada di Forgotten Shore hari ini sedang sekarat karena skor. Darah mengalir seperti sungai di aula Bright Castle. Seperti yang diprediksi Casey beberapa bulan yang lalu. Persis seperti yang dikhawatirkan Sunni. Apa yang dipikirkan Nevis? Ambisinya tidak pernah menjadi penguasa kota kegelapan. Mengontrol kastil kuno dari Gun Lauk selalu menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan sejatinya selalu berada di Crimson Spire, di mana teror pantai yang terlupakan tinggal. Dari sudut pandang itu, pembantaian ini sangat sia-sia. Dari prajurit potensial, dari kenangan yang tak terhitung jumlahnya, dari setiap sumber daya potensial lainnya yang akan dia perlukan untuk mencapai gerbang. Tapi kemudian, apakah itu benar-benar? Lagi pula, umat manusia lainnya tidak terikat oleh keanehan dari aspek ilahi yang dimiliki Sunni. Ketika seseorang yang terbangun membunuh yang lain, mereka menerima sebagian besar esensi jiwa yang telah dikumpulkan musuh mereka. Banyak yang hilang begitu saja, tetapi yang tersisa sudah lebih dari cukup. Crimson Spire bukanlah tempat yang bisa ditaklukkan dengan umpan meriam. Jadi sungguh, Nevis tidak membutuhkan 1000 manusia yang lemah. Apa yang benar-benar dia butuhkan adalah beberapa ratus pejuang yang kuat dan teruji dalam pertempuran. Apa yang terjadi di Bright Castle saat ini tidaklah sia-sia. Itu adalah konsolidasi. Sunni menghela napas dan bangkit, memanggil Midnight Sun dari kegelapan jiwanya. Sudah waktunya untuk bergabung kembali dalam pertempuran. Pada akhirnya, hampir 200 orang tewas pada hari itu. Terlepas dari semua kematian itu, pertempuran berakhir dengan hasil imbang yang pahit. Dan alasan utamanya hanya 3 orang, Nevis, Tesai, dan Gema. Tidak peduli seberapa kuat dan terampil para sleeper lainnya yang berpartisipasi dalam pertempuran itu, tidak ada yang memiliki kesempatan untuk bertarung melawan salah satu dari ketiganya. Bahkan Kester, yang pada saat itu diyakini banyak orang sebagai salah satu petarung terkuat di seluruh kota gelap karena keahliannya yang luar biasa, aspek yang kuat, dan latar belakang yang mulia. Ketika legasi yang bangga bentrok dengan pemimpin para pemburu,
Jiannya yang terpesona dengan cepat menemukan jalannya ke dalam hati Gema. Namun, yang membuat semua orang ngeri, pria jangkung itu bahkan tidak berkedip setelah menerima luka yang mematikan itu. Dan hanya beberapa saat kemudian, itu secara ajaib menutup, bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Tidak peduli berapa kali Caster telah memotong atau menusuk tubuh pemburu yang menakutkan, daging Gema pulih dengan sendirinya. Seolah-olah legasi yang bangga memotong air. Kemampuan aspek Gema membuatnya hampir abadi, sementara keahliannya yang luar biasa, licik, dan mungkin membuatnya menjadi pembawa kematian. Tesai sama tangguhnya. Kemampuan aspeknya yang kuat terikat pada dingin dan es. Itu memungkinkan dia untuk membuat kulitnya sekeras batu dan melemahkan musuhnya, mengubah gerakan mereka menjadi lambat dan kaku. Yang lebih buruk, itu melawan api Nef sampai batas tertentu. Akhirnya, ketika jumlah korban tewas terlalu banyak, ketiganya memberi perintah kepada pengikutnya untuk mundur. Di penghujung hari, Lord of the Bright Castle yang baru masih belum diputuskan. Kastil itu sendiri terbagi antara 3 faksi yang bertikai, dipimpin oleh 3 pesaing tahta. Faksi terbesar dan terkuat, yang memiliki petarung terbanyak dan kenangan terbanyak untuk mempersenjatai mereka, dibentuk oleh aliansi antara Tesai dan pemimpin Handmaidens, Seisan. Bersama-sama, pengawal dan pelayan menjadi kekuatan yang tidak bisa ditantang oleh 2 faksi lainnya secara terbuka. Mereka menguasai bagian utara dan barat kastil, tempat sebagian besar wilayah yang strategis dan mudah dipertahankan berada. Faksi kedua dipimpin oleh Gema dan Kido, kepala pengrajin. Sementara mereka berdua memiliki lebih sedikit pejuang daripada kedua faksi lainnya, masing-masing pejuang ini bernilai selusin. Mereka adalah para pemburu, Sleeper yang paling berpengalaman dan tangguh di seluruh kota kegelapan. Meskipun wilayah yang dikuasai faksi ini tidak besar, itu sangat penting, karena mereka mengendalikan satu-satunya sumber makanan dan air yang dapat diandalkan di Bright Castle. Faksi terakhir hanya dimiliki oleh Nevis. Dia mengendalikan bagian selatan kastil, tempat gerbang utamanya berada, serta pemukiman luar, tempat banyak penghuni benteng kuno sebelumnya melarikan diri dengan harapan menemukan tempat berlindung. Namun, mereka segera menyadari bahwa tidak ada lagi keamanan dimanapun di kota kegelapan. Dengan kepergian Gun Lauk, semua ketertiban menghilang. Tidak ada yang pergi berburu untuk membawa kembali makanan, tidak ada yang menjaga tembok untuk mengusir makhluk mimpi buruk. Tidak ada yang menghentikan kejahatan dan kekerasan yang berkembang dalam kegelapan dari anarki. Dan hal-hal tidak akan berubah sampai Tuhan baru merebut tahta putih. Perjuangan berdarah untuk mahkota telah dimulai. Budak Bayangan bab 302. Dalam beberapa minggu berikutnya, Bright Castle telah menjadi tempat yang aneh. Di dalam aulanya yang megah, barikade dibangun dan 3 benteng darurat muncul, masing-masing faksi memegang wilayah tertentu. Di luar kawasan lindung ini, tidak ada tanah manusia. Pergi keluar dari kubu faksi seringkali sama saja dengan kematian. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka temui di sana. Mayat berserakan di lantai, dengan perampok sesekali bersembunyi di kegelapan. Dengan tidak adanya lagi hukum, tirani seperti sebelumnya, banyak orang menyerah pada dorongan tergelap mereka. Tapi orang-orang malang ini adalah bahaya paling kecil yang sekarang menghuni kastil. Nasib yang jauh lebih buruk adalah tersandung pada patroli atau pesta perang dari faksi lain. Para pengawal dengan cepat membantai siapapun yang mereka temui, terkadang dengan cara yang mengerikan dan inventif. Para pemburu dan pengikut Changing Star sama kejamnya,
tapi setidaknya bukan tanpa alasan atau provokasi. Tapi perubahan yang paling menakutkan adalah sekarang, manusia bukan satu-satunya yang menghuni benteng kuno lagi. Setelah kematian Gunlaug, terlalu banyak orang yang terbunuh, dan yang lainnya terlalu sibuk dengan perang kecil mereka untuk mempertahankan kastil. Dan begitu saja, setelah bertahun-tahun, makhluk mimpi buruk telah kembali di bawah atapnya. Beberapa dibunuh oleh perwakilan faksi, tetapi beberapa berhasil menyembunyikan diri dan membuat sarang di suatu tempat di kedalaman benteng. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya, tetapi teror membuat orang terjaga di malam hari. Ada juga banyak rumor yang beredar, yang satu lebih menakutkan dari yang lain. Yang paling gigih dari mereka menceritakan tentang makhluk mengerikan bernama Bloodlord, yang tampaknya mengintai koridor Bright Castle dan membunuh manusia. Merobek tenggorokan mereka dengan taring tajam dan menghabiskan semua darah mereka. Beberapa bahkan berpikir bahwa Gunaluk sendiri, yang kembali dari kubur untuk membalas dendam kepada para pembunuhnya. Sunni meragukan desas-desus ini sampai saat dia menemukan mayat tak berdarah dari seorang pengawal muda di salah satu patrolinya. Untuk sesaat, dia merasakan ketakutan merayapi hatinya. Dia tahu apa itu bunga darah. Tapi kemudian dia menenangkan diri, mengingat bahwa tubuh Bright Lord telah dihancurkan selama pembantaian setelah kematiannya. Namun, jika mayat Gunlaug tidak berkeliaran meminum darah orang, lalu apa? Ada banyak hal mengganggu yang terjadi di kastil akhir-akhir ini. Terlepas dari pertempuran kecil yang sering terjadi di antara faksi-faksi, orang-orang terus mati dengan segala cara yang tidak wajar. Dia bahkan tidak ingin memikirkannya. Tidak ada tempat yang aman dimanapun sekarang, kecuali mungkin di 3 benteng. Pemukiman luar telah sepenuhnya ditinggalkan. Pada awalnya, Nevis telah mencoba untuk menciptakan tempat berlindung yang aman di sana bagi mereka yang tidak ingin berpartisipasi dalam perang. Tetapi dia dengan cepat diberi pelajaran berdarah oleh musuh-musuhnya. Menyebarkan pasukannya terlalu tipis hanyalah ajakan untuk menyerang. Setelah itu, semua pengikutnya, mau atau tidak mau, telah pindah ke bagian selatan kastil dan bergabung dengan barisan pasukan tempurnya. Namun, bahkan 2 minggu kemudian, tidak ada yang berubah. Ketiga faksi melanjutkan perjuangan berdarah mereka, tidak mampu mematahkan status quo. Segera, sesuatu harus berubah. Suatu malam, Sunni sedang duduk di peti di salah satu aula benteng Changing Star. Di tangannya ada mangkuk dengan jatah yang sangat sedikit, yang dia makan dengan sangat antusias. Beberapa meter darinya, beberapa pengikut Nev melakukan hal yang sama sambil bercakap-cakap. Karena bosan, dia mendengarkan suara mereka saat dia makan. Pernahkah kamu mendengar? Mereka menemukan penjaga lain yang mati di dekat ruang singgasana. Bloodlord menangkapnya. Bagus. Tapi benda itu benar-benar membuatku takut. Ya, menakutkan. Tapi, tahukah kamu apa yang sebenarnya aku takutkan? Penghuni daerah kumuh itu menatap rekannya, yang telah membayar upeti untuk tinggal di kastil beberapa minggu yang lalu, dan mengangkat alisnya. Apa? Harus. Bajingan menyeramkan itu. Di mana dia sekarang? Sial, jika aku bisa bermimpi, aku yakin aku akan mengalami mimpi buruk tentang tukang daging itu setiap malam. Tunggu. Kamu tidak dengar? Apa? Dia meninggal. Anak sungai membuka matanya lebar-lebar, sementara Sunni berbalik dan berusaha menahan senyum. Mustahil. Ya. Mereka menemukan tubuhnya setelah pertempuran besar di lorong tersembunyi di belakang singgasana. Seseorang telah memukulinya sampai mati. Dengan tangan kosong.
Itulah yang kudengar. Selama beberapa detik, ada keheningan. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, manusia macam apa yang bisa membunuh monster itu? Dengan tangan kosong, penghuni daerah kumuh itu menggigil. Begitulah, tidak ada yang tahu. Semua pembangkit tenaga listrik diperhitungkan. Anda melihatnya sendiri, mereka semua bertarung di ruang singgasana. Sial. Sekarang aku bahkan lebih takut. Harus cukup mengerikan, tapi untuk berpikir bahwa ada seseorang di kastil ini yang cukup kuat untuk membunuhnya dengan mudah. Sambil tetap tidak diperhatikan dan tidak diketahui, selama ini. Sial, itu menakutkan. Penghuni daerah kumuh memberinya anggukan dan menoleh ke Sunny. Hei. Sunny, kan? Kamu pengintai Lady Nevis? Menurutmu siapa yang bisa membunuh Harus? Sunny berpikir sejenak lalu berkata dengan jujur, ya. Selain dirimu, yang benar-benar teror di medan perang dan mungkin salah satu sleeper paling mematikan yang pernah ada di dunia. Kurasa Casey bisa. Pria muda itu menatapnya dengan ketidaksetujuan dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak keren, Bung. Membanggakan itu baik-baik saja, kurasa, tapi mengejek Lady Cassia benar-benar rendah untukmu. Sunny berkedip. Kapan dia mengejek Casey? Mempertimbangkan aspek kemampuan yang dimiliki Harus, dia benar-benar orang terbaik berikutnya untuk melawan si bungkuk setelah Sunny sendiri. Dia sudah buta dan beradaptasi untuk bertarung dalam keadaan itu sebaik mungkin. Dengan bantuan ekosnya, Casey memiliki peluang bagus untuk selamat dari pertempuran itu. Dengan senyum minta maaf, dia mengangkat bahu dan berkata, maaf, aku salah memilih kata-kataku. Pokoknya, aku pergi. Dengan itu, dia melompat dari peti dan menuju ke barikade yang berfungsi sebagai perbatasan kubu faksi. Penghuni daerah kumuh itu mengangkat alisnya. Mau kemana? Malam sudah dekat. Sunny menyeringai. Berburu yang besar. Jangan khawatir. Aku tinggal di kota kegelapan selama 3 bulan, ingat? Tidak akan terjadi apa-apa padaku hari ini. Budak Bayangan bab 303. Penghuni daerah kumuh itu menekankan jarinya ke bibirnya dan mendesis putus asa, ambil kembali itu. Apakah kamu gila? Sunny berkedip. Apa? Tidak. Yah, aku sempat gila. Tapi sekarang tidak. Pria muda itu menatapnya dengan ragu dan menggelengkan kepalanya, tetap saja, jangan mengutuk dirimu sendiri. Apakah kamu setidaknya memiliki memori untuk membuatmu tetap aman? Pertanyaan tentang mempersenjatai diri merupakan masalah besar bagi para pengikut Nev. Lebih dari setengah dari mereka tidak memiliki armor memori atau senjata, harus puas dengan persenjataan biasa yang dibuat dari apapun yang ada di tangan. Itu adalah salah satu alasan mengapa melawan para penjaga dan pemburu begitu sulit bagi mereka. Laki-laki lain, yang biasa memberikan penghormatan, menghela nafas dan memanggil temannya, apakah kamu sudah gila? Kamu sedang berbicara dengan anggota kelompok pribadi Lady Nevis. Tentu saja dia memiliki kenangan. Dengan itu, keduanya memandang rendah pedang darurat mereka sendiri. Keduanya termasuk di antara mereka yang menggunakan Black Claws, bilah yang terbuat dari cakar Spire Messenger Sunny dan yang lainnya telah membunuh. Basis mereka dibungkus dengan kulit, memungkinkan seseorang untuk menggunakan cakar panjang yang melengkung sebagai senjata. Mempertimbangkan bahwa cakar ini berasal dari monster jatuh, sejauh senjata digunakan, mereka adalah yang terbaik. Namun, menggunakan mereka secara efisien bukanlah tugas yang mudah. Penghuni daerah kumuh itu meringis. Benar. Sial. Aku bangga menggunakan salah satu cakar hitam, jangan salah paham.
Tapi jika masing-masing dari kita memiliki satu set kenangan yang tepat, bajingan itu tidak akan mengambil kita satu persatu lagi, itu saja. Untuk ya, Sunny menatapnya dengan ekspresi rumit. Lalu, dia tersenyum. Memori yang baik bisa banyak berubah, itu benar. Begitu dia berbalik, senyum itu menghilang dari wajahnya. Tapi itu tidak akan menyelamatkan nyawamu. Kalian semua hanyalah mayat berjalan. Dengan itu, dia meninggalkan kedua penidur, memanjat barikade, dan pergi. Namun demikian, mereka benar. Kurangnya kenangan adalah masalah besar. Sunny berjalan menembus bayang-bayang, bergerak semakin dalam ke perut benteng kuno. Bright Castle berukuran sangat besar dan memiliki koridor berliku yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa relatif mudah dinavigasi, sementara beberapa tidak mengikuti logika yang jelas. Ada menara tinggi yang dihubungkan oleh jembatan udara dan ruang bawah tanah yang dalam penuh dengan kegelapan dan bahaya. Ada manusia dengan pembunuhan di hati mereka berkeliaran di koridor ini, serta hal-hal yang jauh lebih menakutkan. Suara-suara mengganggu terkadang bergema di seluruh aula batu, membuat Sunny berhenti dan mengerutkan kening. Beberapa kali, dia memutuskan untuk bersembunyi agar tidak ketahuan oleh patroli pengawal atau pemburu. Mengikuti di belakang mereka, dia menemukan beberapa tubuh segar dan menyesal tidak membunuh bajingan itu ketika dia punya kesempatan. Setengah jam kemudian, Sunny berada di suatu tempat di bawah benteng utama kastil, bergerak melalui koridor gelap dengan langkah hati-hati. Saat itulah dia mendengar suara perjuangan yang datang dari belokan berikutnya. Sungguh merepotkan. Ragu-ragu sebentar, dia berbelok dan menyaksikan pemandangan yang khas di benteng kuno akhir-akhir ini. Satu manusia mencoba membunuh yang lain. Dalam hal ini, itu adalah penjaga kekar yang tampak tidak asing. Pria besar itu menekan seseorang yang kecil dan kurus ke dinding, mencekik mereka dengan sarung tangan. Lentera minyak yang rusak menyala di lantai, membuat bayang-bayang kedua orang yang sedang berjuang itu tampak besar dan mengancam. Wajah penjaga itu memiliki 4 goresan yang dalam, yang mengeluarkan darah. Itu berkerut dalam ekspresi kemarahan dan kesenangan gelap. Sementara itu, wajah korbannya perlahan membiru. Itu adalah seorang wanita muda mungil dengan rambut hitam dan mata coklat, yang saat ini penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan. Namun, beberapa saat sebelum dia kehilangan kesadaran, sebuah tangan muncul dari kegelapan dan menyelipkan belati transparan yang aneh ke tenggorokan penjaga. Darah panas menyembur ke udara, dan dia jatuh ke tanah dengan suara gemericik yang mengerikan. Wanita muda itu terhuyung-huyung dan menarik napas serak, menggosok lehernya yang memar. Beberapa saat kemudian, dia mendongak dan dengan hati-hati mengamati penyelamatnya. Itu adalah seorang pria muda yang sangat pucat dan kurus dengan wajah muda dan gelap, mata magnetis yang aneh. Saat ini, dia menyeka belati di lengan baju zirahnya dan menatap penjaga yang sekarat dengan ekspresi acuh tak acuh. Nyatanya, dia sangat acuh tak acuh. Sama sekali tidak seperti seseorang yang baru saja membunuh manusia lain. Tidak ada rasa jijik dan takut atau kegembiraan dan kemenangan di wajahnya, hanya. Tidak ada sama sekali. Itu adalah wajah seorang pembunuh berdarah dingin. Beralih ke dia, pemuda itu tersenyum. Kamu Aiko, kan? Sunny memeriksa wanita muda itu, memastikan dia tidak terluka parah. Dia mengenalnya sedikit dari hari-harinya di kastil. Saat itu, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu membayar upeti tanpa khawatir membuat pecahan yang cukup untuk melakukannya minggu depan.
Dia memiliki satu-satunya sarang perjudian di kota kegelapan, yang secara otomatis membuat pendiriannya populer di kalangan anggota tuan rumah. Tapi itu juga alasan mengapa banyak dari mereka memendam kebencian terhadap gadis kecil itu. Aiko dengan hati-hati mengangguk. Biasanya, ada percikan nakal di matanya, tapi saat ini, tidak ada yang lain selain ketakutan yang tenang. Sunny menolak Moonlight Sat dan berkata dengan nada bersahabat, "Senang bertemu denganmu." "Aku Sunny." Wanita muda itu menatapnya sebentar, lalu berkata, "Kamu salah satu anak buah Changing Star kan?" Dia meringis. "Aku bukan siapa-siapa. Aku sepenuhnya milikku sendiri. Tapi ya, saat ini, Nevis adalah majikanku, kurasa." Aiko ragu-ragu dan berkata dengan suara sopan dan menyenangkan, "Begitu ya, Sunny. Terima kasih telah menyelamatkan kulitku. Kalau begitu aku akan pergi." Sunny menyeringai. "Oh, maafkan aku. Apakah aku mengatakan bahwa kamu boleh pergi? Kurasa tidak. Nyatanya, aku harus bersikeras agar kamu tetap tinggal." Aiko melirik mayat penjaga, lalu kembali ke pemuda pucat itu. Apakah dia membayangkannya atau ada sedikit kegilaan di matanya sekarang? "Ah, kenapa kamu tidak bilang begitu? Jika kamu ingin aku tinggal, maka aku pasti akan tinggal. Dengan senang hati, sungguh. Tapi, Sunny, sebenarnya kenapa kamu ingin aku tinggal?" Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan menjawab setelah sedikit jeda, "Oh, aku senang kamu bertanya. Soalnya, aku mencoba memburu yang besar. Dan kupikir kamu bisa membantu." Budak Bayangan Bab 304. Sunny menatap Aiko, diam-diam senang karena dia tidak perlu mencari kembalian. Mata wanita muda itu melesat ke kedalaman koridor, dengan jelas mengevaluasi seberapa bagus peluangnya untuk melarikan diri. Mereka tidak. Pada akhirnya, dia menghela napas dan menoleh ke arah Sunny dengan cemberut yang dalam. Untuk beberapa alasan, ekspresi serius seperti itu terlihat sedikit lucu di wajah mungilnya. "Sunny, kan? Dengar, sobat. Bos. Aku benar-benar berterima kasih padamu karena telah membantuku, tapi jujur. Apakah aku terlihat seperti seorang pemburu? Bagaimana aku bisa membantumu berburu? Mungkin tanyakan salah satu teman laki-laki yang kuat." Kemudian, matanya melebar. "Kamu tidak berencana menggunakanku sebagai umpan, kan?" Sunny terkekeh. Tidak ada yang seperti itu. Hanya saja untuk perburuan khusus ini, kamu satu-satunya yang bisa membantu. Ngomong-ngomong, aku tidak sengaja menemukanmu. Aku sudah memperhatikanmu untuk waktu yang lama, sebenarnya. Dia sedikit memucat. "Ah, begitu. Ya, untuk masing-masing kurasa. Tapi tetap saja, aku bukan prajurit. Aku benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan bisa membantumu kali ini, sayangnya." Sunny menggelengkan kepalanya. "Tenang, Aiko. Anda tahu, yang besar yang saya buru adalah teman Anda, bajingan besar dan gemuk bernama Steph. Dialah yang saya kejar, dan saya tahu pasti bahwa Anda tahu di mana dia bersembunyi. Karena kaulah yang menyembunyikannya." Jadi, ekspresi keterkejutan muncul di wajah Aiko. Dengan kebingungan yang tulus, dia bertanya, "Tunggu. Apa, Steph? Pria pasar memori? Mengapa mantra itu membuatku tahu di mana dia?" Dia berkedip beberapa kali, lalu berkata dengan nada ragu-ragu, "Kau yakin kau tidak membuatku bingung dengan seseorang?" Sunny. Dia menghela nafas dan berlama-lama selama beberapa saat, lalu memutar matanya. "Baiklah, aku tidak benar-benar ingin membuang waktu di sini, jadi kita akan melakukannya dengan cepat."
Lihat di sana. Dia menunjuk bayangannya. Aiko menurunkan matanya, yang kemudian melebar saat bayangan itu tiba-tiba menoleh dan melambai padanya. Apa yang? Sunny menyilangkan tangannya dan berkata, ini bayanganku. Ini adalah penolong yang tak ternilai. Antara lain, dia bisa berjalan sendiri dan melaporkan kembali kepadaku hal-hal yang dilihatnya. Tebak apa yang dilihatnya kemarin? Aiko memucat, menatap bayangan dengan mata lebar. Bayangan itu balas menatapnya, penuh penghinaan. Jadi, jangan berpura-pura tidak tahu di mana Steph. Bawa saja aku ke dia. Wanita muda itu meliriknya dan menggertakkan giginya. Kemudian, dia bertanya dengan tekad gelap di matanya, apa yang kamu inginkan darinya? Sunny mengangkat alisnya. Apa yang kuinginkan? Pria itu berjalan-jalan dengan 100 kenangan di inti jiwanya. Tebak. Aiko mengepalkan tangan mungilnya. Dia temanku. Aku tidak akan. Sunny melambaikan tangannya dan memotongnya. Oh, jangan terlalu dramatis. Aku tidak akan melakukan hal buruk padanya. Jika aku mau, aku pasti sudah membunuhmu. Bayanganku sudah melihat kemana kamu pergi, ingat? Nyatanya, Sunny menggertak. Sementara dia hampir yakin bahwa Aiko menyembunyikan Steph karena berapa banyak makanan yang dia curi setiap beberapa hari, terlalu banyak untuk dimakan oleh gadis sekecil itu. Dia tidak tahu di mana tempat persembunyiannya. Itu karena letaknya di suatu tempat di luar wilayah penjaga, dan Sunny menghindari mengirimkan bayangannya ke dekat tempat Seisan berada. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, Aiko bertanya, kamu benar-benar tidak akan menyakiti kami? Sunny menawarkan senyumnya yang paling ramah dan jujur. Untuk beberapa alasan, gadis mungil itu bergidik. Aku tidak, kamu bisa mempercayaiku. Lagi pula, aku adalah orang paling jujur di dunia. Dua dunia, bahkan. Beberapa jam kemudian, 3 sosok menyelinap melalui koridor Bright Castle. Salah satunya adalah seorang pemuda pucat dengan baju besi kulit berwarna gelap. Yang kedua adalah seorang gadis mungil dengan mata nakal, dan yang ketiga adalah seorang pria raksasa dengan perut bundar yang besar. Karena dia, semua upaya mereka untuk diam-diam menjadi sia-sia. Mendekati tikungan lain, Sunny menghela napas dan memberi isyarat kepada dua lainnya untuk berhenti. Para pengawal berpatroli di depan. Kita harus menunggu sebentar. Steph dan Aiko saling melirik dan mengangkat bahu. Karena perbedaan ukuran mereka, keduanya terlihat sangat lucu. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunny memanggil mata air tanpa akhir dan meneguk air beberapa teguk, lalu menawarkan botol kaca yang indah itu kepada mereka. Kenapa kamu bersembunyi dari semua orang? Steph, raksasa besar itu menatapnya dengan ekspresi cemberut, lalu berkata dengan nada tertekan, kenapa lagi? Segera setelah kekacauan ini dimulai. Aku tahu orang-orang akan datang kepadaku untuk mendapatkan kenangan itu. Sunny mengerutkan kening. Pasar memori milik tuan rumah, jadi mengapa kamu tidak pergi ke Tesai atau Gema saja? Steph meringis. Aku tahu Tesai terlalu baik untuk pergi kemanapun di dekatnya dengan Lord Gunlauk pergi. Sedangkan untuk Gema, kami bersahabat, sebenarnya. Tapi gadis itu, Kido. Anggap saja aku memanggilnya beberapa nama di masa lalu. Karena, perselisihan bisnis, bisa dibilang. Siapa yang tahu dia akan pergi dan menjadi salah satu letnan? Lagi pula, aku takut akan keselamatanku karena dia dan Gema, kau tahu. Sunny mengangkat alis, lalu bertanya dengan nada ingin tahu, lalu bagaimana dengan Nevis? Aiko memberinya tatapan rumit. Kami mendengar bahwa orang-orangnya tidak memperlakukan kami orang-orang Castle dengan baik.
dan Steph bahkan secara resmi berada di bawah tuan rumah, jadi kami tidak punya tempat tujuan. Sunni mengerutkan kening. Memang ada perselisihan internal di faksi Nef, dengan beberapa orang pemukiman luar menentang siapapun dari kastil yang bergabung dengan mereka. Changing Star dan anggota kohotnya mencoba mencegah sesuatu yang terlalu buruk terjadi, tetapi mereka tidak bisa berada di mana-mana sekaligus. Ada beberapa pembuat onar, benar. Tapi kamu akan baik-baik saja. Katakan saja kamu bersamaku. Dia berpikir sejenak, lalu mengoreksi dirinya sendiri, sebenarnya, jangan katakan itu. Kebanyakan dari mereka hampir tidak tahu siapa aku. Katakan bahwa kamu bersama Knight. Dan jika Knight bertanya mengapa kamu berkeliling memberitahu orang-orang bahwa kamu bersamanya, maka katakan padanya bahwa kamu kembali bersamaku. Keduanya tiba-tiba menatapnya. Temanku Kai masih hidup. Itu berita bagus, kata Steph dengan senyum lebar. Di wajah Aiko, ekspresi melamun muncul. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu mengenal Knight sejak awal? Itu akan membuat segalanya jadi lebih mudah. Sunni menatap mereka dan menggelengkan kepala. Ambil air liurmu. Ya, mengapa dia bahkan menghabiskan 1 jam penuh mencoba meyakinkan Steph untuk kembali bersamanya? Dia bisa saja membawa Kai bersamanya. Dan bajingan sialan itu hanya akan mengatakan ya setelah 1 senyuman dari pemanah cantik itu. Sangat tidak adil. Kemudian, dia tiba-tiba menoleh dan membeku. Sesuatu telah salah. Sangat salah. Para penjaga yang seharusnya berjalan melewati bayangannya semenit yang lalu. Tidak pernah muncul. Budak bayangan bab 305. Mengangkat tangannya, Sunni memberi isyarat kepada Aiko dan Steph untuk tetap diam. Lalu, dengan cemberut, dia memerintahkan bayangan itu untuk meninggalkan tempat persembunyiannya dan mencari para pengawal. Mereka tidak mungkin berada di dekat kita. Aku akan mendengar mereka. Lalu kemana para bajingan itu pergi? Segera, dia mendapatkan jawabannya. Ketiga pengawal itu berada di koridor sekitar 100 langkah dari posisi Sunni saat ini, tepat di belakang sudut. Di tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi, karena letaknya jauh dari rute mereka sebelumnya. Mereka juga mati. 2 tengkorak mereka hancur. Sunni tidak tahu senjata, alat, atau anggota badan apa yang digunakan untuk membunuh mereka, karena pelindung memori mereka telah menghilang. Tapi itu pasti sesuatu yang mampu menembus baja, karena para pengawal memakai helm terakhir kali dia melihat mereka. Yang ketiga bahkan lebih buruk. Tenggorokannya robek, tampaknya dengan taring yang sangat tajam. Sedemikian rupa sehingga kepala pemuda itu hampir terpisah dari tubuhnya. Orang akan mengharapkan lautan darah keluar dari luka yang begitu mengerikan, tetapi kenyataannya, hanya ada sedikit darah di lantai. Namun, mayat penjaga itu pucat tidak wajar, seolah-olah tidak ada darah sama sekali. Kutukan. Sunni merasakan hawa dingin menggigil di sekujur tubuhnya. Bayangan itu dengan hati-hati melihat sekeliling, tetapi tidak memperhatikan orang lain yang hadir di tempat pembantaian yang mengerikan itu. Aiko dan Steph menatap Sunni dengan ekspresi khawatir. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya dia sedikit rileks dan memberi isyarat agar mereka mengikuti. Apa yang telah terjadi? Dia ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata dengan nada datar, Tuan Darah baru saja ke sini. Mata mereka melebar. Iblis itu. Lalu kenapa kita tidak lari? Sunni melirik mereka dengan ekspresi tenang. Jangan khawatir, itu sudah hilang. Namun, di dalam, dia sama sekali tidak tenang.
Makhluk yang mampu membunuh 3 pengawal belum tentu sesuatu yang dia takuti. Seseorang yang berhasil melewati bayangannya dan membantai mereka hanya 100 langkah jauhnya tanpa menimbulkan suara yang cukup untuk menarik perhatiannya. Itu, di sisi lain, adalah alasan untuk khawatir. Hanya kekejian macam apa itu? Sayangnya, mereka bertiga harus melewati tempat di mana para pengawal dibunuh untuk mencapai tujuan mereka. Tak lama kemudian, bau darah menerpa lubang hidung mereka, membuat Aiko dan Steph menjadi pucat. Tubuh para pengawal tampak lebih mengerikan secara langsung. Sunni sedikit mengernyit, sementara Aiko dan Steph harus bersusah payah menjaga isi perut mereka tetap di dalam. Dewa, bajingan malang. Sunni tidak mengatakan apa-apa, melihat sekeliling dengan ekspresi gelap. Dia berharap untuk memperhatikan sesuatu yang terlewatkan oleh bayangannya untuk memberinya petunjuk tentang jenis makhluk mimpi buruk apa yang sebenarnya dimiliki oleh penguasa darah itu. Tapi tidak ada tanda-tanda bahwa siapapun kecuali ketiga pengawal itu sudah lama berada di koridor ini. Hei, Sunni, bisakah kita pergi? Omong kosong ini sepertinya tidak mengganggumu, tapi aku... Maksudku, Steph sepertinya sangat ketakutan. Bayangkan saja apa yang akan terjadi jika dia pingsan dan jatuh. Seluruh kastil akan dengar, mungkin. Sunni ragu sejenak, lalu mengangguk. Namun, tepat sebelum mereka pergi, dia tiba-tiba melihat sesuatu berkilauan di genangan darah. Bayangan itu tidak menyadarinya sebelumnya karena tidak ada yang menyinari benda kecil itu dan membuatnya memantulkan cahaya kembali. Sambil berjongkok, dia mengulurkan tangannya dan mengambil potongan logam yang berlumuran darah, lalu mendekatkannya ke matanya untuk melihat lebih dekat. Ditekan di antara jari-jarinya adalah anting-anting perak yang rumit dalam bentuk bunga mekar. Namun, itu bukanlah sebuah jimat memori. Hanya sebuah perhiasan sederhana. Apa yang dilakukan benda itu di sini? Dengan cemberut bingung, dia bertahan beberapa saat dan kemudian berdiri, berpaling dari mayat yang hancur. Ayo pergi dari sini. Segera, mereka kembali ke barikade yang menciptakan perbatasan wilayah Changing Star. Penjaga Slipper terkejut melihat Sunni kembali dengan 2 orang asing, tetapi membiarkan mereka masuk tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Aiko mengangkat alis. Apakah kalian tidak akan menginspeksi kami? Bagaimana jika kami adalah mata-mata? Para penjaga saling memandang, lalu salah satu dari mereka berkata, biasanya, kami akan melakukannya. Tapi ini Sunni. Wanita muda mungil itu tersenyum. Oh, apakah dia sangat dihormati di sekitar sini? Penjaga itu memberikan tatapan aneh, lalu terbatuk karena sedikit malu. Bukan itu. Hanya saja memulai percakapan dengannya adalah, yah, kau tahu, sakit kepala. Sunni menatapnya dengan ekspresi tersinggung. Maksudnya apa? Penjaga itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku perlu memeriksa barikade. Permisi. Dengan itu, dia mundur dengan tergesa-gesa. Apakah saya menipu dia dari sepatu botnya atau sesuatu? Menggelengkan kepala karena bingung, Sunni berbalik dan membawa kedua pendatang baru itu masuk lebih dalam ke dalam benteng, mencari Nevis. Dia sendirian di kamar yang luas. Changing Star duduk di lantai, membungkus dirinya dengan jubah putihnya, dan menatap dinding dengan ekspresi jauh. Hari-hari ini, Nev agak aneh. Dia selalu menyendiri dan sulit dibaca. Tetapi sekarang, wajahnya yang biasanya acuh tak acuh menjadi tidak bergerak sama sekali. Mata abu-abunya selalu tenang. Tapi sekarang, mereka tampak sangat dingin. Hampir kosong. Sunni tidak tahu apa yang terjadi dengannya.
Mungkin dia belum pulih dari menggunakan kemampuan aspek sepenuhnya, tetap saja. Berdeham untuk menarik perhatiannya, Sunny memberi isyarat kepada pria raksasa dan gadis kecil yang dibawanya. Hei, Nev, aku sudah merekrut orang-orang ini. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Sunny tersenyum. Kamu harus ingat Aiko. Dia adalah orang yang atas namanya kamu menantang Pathfinder itu, Andel. Dan memenggal kepalanya. Kemudian, dia melirik Aiko dan menyipitkan matanya. Gadis mungil itu buru-buru berkata, oh, ya. Terima kasih, Lady Changing Star. Pria itu, benar-benar ancaman. Nevis perlahan mengangguk dan berkata datar. Terima kasih kembali. Kemudian, dia menatap Steph. Dan Anda, seringai lebar muncul di wajah Sunny. Oh, ini Steph. Steph adalah pria yang sangat spesial. Anda tahu, dia memiliki 100 kenangan siap tempur yang tersimpan di inti jiwanya. Dengan itu, Sunny menepuk bahu Steph dan berkata, pada dasarnya, dia akan memecahkan masalah senjata kita.